Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luhmeli dengan NIM 17170111054 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Perangkat Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, studi kasus di Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Rudi Irwansyah, SPD MPD, selaku pembimbing utama. Selanjutnya yaitu Bapak Iwayan Swendra, SE MSI, selaku pembimbing kedua. Dan yang terakhir yaitu Bapak DRS Inyoman Sujana MSI, selaku dosen penelaah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai presentasi saya. Baik, yang pertama yaitu latar belakang masalah penelitian. Desa merupakan salah satu organisasi sektor publik yang memiliki kedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Sebagai organisasi sektor publik, desa dituntut untuk bekerja secara transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, akuntabilitas merupakan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada pihak yang memerlukan. Dalam hal ini adalah yang pihak yang memerlukan laporan, yaitu masyarakat. Nah, untuk menjalankan kepemerintahan yang baik, diperlukan adanya sumber daya manusia yang memiliki standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud itu bukan hanya perangkat desa, akan tetapi juga dibutuhkan seorang kepala desa yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar. Nah, namun pada kenyataannya di beberapa daerah ditemukan beberapa kepala desa dan juga perangkat desa lainnya yang belum memiliki kualitas standar yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga hal itu menjadi masalah bagi desa itu sendiri. Nah, begitu pula dengan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan dalam hal menjalankan pemerintahan desa. Nah, di mana partisipasi masyarakat ini diperlukan untuk dalam hal perencanaan, pengawasan dan juga evaluasi dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini, masyarakat akan dilibatkan di berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, akan tetapi pada kenyataannya banyak di beberapa desa ditemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak peduli akan dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh desa untuk kepentingan desa itu sendiri. Hal itu pula yang disampaikan oleh ICW atau Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam hal pengelolaan dana desa. Yang pertama yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan dan juga pengawasan kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu masih lemahnya sumber daya manusia, dalam hal ini yaitu perangkat desa dan juga kepala desa, sehingga bisa berakibat pada kesalahan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Nah, sejalan dengan hal itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul yaitu Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Perangkat Desa, dan juga Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Nah, penelitian ini akan dilakukan di Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Baik, yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah penelitian. Nah, dalam penelitian ini ada tiga masalah yang diidentifikasi. Yang pertama yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa. Kemudian yang kedua, kompetensi perangkat desa yang belum memenuhi standar sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam hal pembuatan laporan keuangan desa dan juga pembuatan laporan lainnya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan kepala desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas dana desa sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi di latar belakang masalah penelitian. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Nah, dalam sebuah penelitian diperlukan adanya pembatasan masalah agar penelitian tidak keluar dari fokus utama penelitian tersebut. Sehingga dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala desa, kompetensi perangkat desa, dan juga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sambangan. Dan begitu pula dengan cakupan data yang akan dicari hanya mencakup dari penelitian ini agar tidak keluar dari titik fokus penelitian. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Nah, dalam penelitian ini ditetapkan ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah ada pengaruh antara kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian yang kedua yaitu apakah ada pengaruh antara kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian yang ketiga yaitu apakah ada pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Dan yang keempat yaitu apakah ada pengaruh antara kepemimpinan kepala desa, kompetensi perangkat desa, dan juga partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sambangan. Itu tujuan penelitian.
Nah, dalam penelitian ini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kompetensi perangkat desa dengan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian tujuan yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kepemimpinan kepala desa, kompetensi perangkat desa, dan juga partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat secara teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara praktis ini ada 3. Yang pertama yaitu bagi program studi pendidikan ekonomi. Nah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan bahwa penelitian di bidang pendidikan ekonomi itu tidak hanya merujuk kepada bidang pendidikan, akan tetapi juga bisa kita melakukan penelitian dalam hal untuk menilai kinerja dari sebuah pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu bagi desa. Nah, hal ini akan dapat dijadikan sebagai refleksi diri oleh desa sehingga kedepannya akan lebih baik lagi dalam hal pembangunan desa. Kemudian yang ketiga yaitu bagi akademisi lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama akan tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu desa. Nah, desa itu sendiri merupakan sebuah organisasi sektor publik yang letaknya di wilayah kabupaten atau kota. Nah, sebagai salah satu organisasi sektor publik, desa dituntut untuk bekerja secara transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan atau kumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur jalan kepemerintahannya sendiri. Nah, di mana desa itu akan dipimpin oleh seorang kepala desa. Selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan kepala desa. Nah, setiap organisme yang ada di muka bumi ini pasti akan memiliki sebuah kepala. Nah, begitu pula dengan sebuah organisasi. Tanpa adanya seorang leader atau kepala, mustahil bagi organisasi itu untuk bisa bergerak lebih maju. Begitu pula dengan desa. Sebuah desa itu akan dipimpin oleh seorang kepala desa, di mana kepala desa ini akan dipilih melalui pemilihan yang sudah ditentukan dan secara langsung masyarakat di sanalah yang akan memilih pemimpinnya itu sendiri. Nah, menurut Rada pada tahun 2003 halaman 254 menyatakan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah terapan teori kepemimpinan dalam bidang pemerintahan yang diwarnai oleh sifat-sifat khas bidang pemerintahan itu sendiri. Nah, seorang kepala desa itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dimana karena kepala desa inilah yang akan menjadi mentor bagi bawahannya. Nah, kepala desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, kepemimpinan kepala desa sangatlah dibutuhkan untuk dapat mensukseskan segala pelaksanaan pembangunan desa. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kompetensi perangkat desa. Menurut Wibowo pada tahun 2007 halaman 110 menjelaskan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan atau sebuah skill untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, dalam hal ini kompetensi perangkat desa sangat diperlukan untuk membantu kepala desa dalam hal menyukseskan segala pembangunan desa. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam segala proses pembangunan baik dari sisi perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, hal itu diungkapkan oleh Stevek pada tahun 2008 dalam Riska tahun 2004. Nah, partisipasi masyarakat ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu sangat diperlukan dalam hal perencanaan, misalnya dalam penyusunan APBD desa. Kemudian partisipasi masyarakat diperlukan kembali dalam hal pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dan yang terakhir yaitu masyarakat akan diikutsertakan dalam hal melakukan kegiatan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga dengan demikian masyarakat akan bisa menilai apakah program yang dijalankan itu sudah sesuai dengan yang mereka butuhkan atau tidak. Baik, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nikoma Ayu Julia Prapadewi pada tahun 2019 dengan judul faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nah, hasilnya didapatkan bahwa ada 3 faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang pertama yaitu kepemimpinan kepala desa, yang kedua kompetensi perangkat desa, dan yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Basri H. Askia dan pada tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raniri, Banda Aceh. Nah, hasilnya didapatkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan.
Kemudian, penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Hardianti pada tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja pegawai pada kantor dinas pendapatan daerah Kabupaten Wajo. Nah, hasilnya dapatkan bahwa gaya kepemimpinan yang demokratis itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor dinas pendapatan. Kemudian, penelitian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh J.A. Indrajaya pada tahun 2017 dengan judul penelitian yaitu pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Nah, hasilnya didapatkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan juga partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, dalam penelitian ini ada 3 variabel bebas atau variabel independen. Yang pertama yaitu kepemimpinan kepala desa sebagai X1, kemudian kompetensi perangkat desa sebagai X2, dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat sebagai X3. Nah, di mana variabel terikatnya atau variabel dependennya pada penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa atau sebagai variabel Y. Nah, dari semua variabel ini kemudian akan dilakukan uji parsial dan juga uji simultan, di mana uji parsial ini adalah untuk menguji satu persatu variabel independen terhadap variabel dependen, kemudian uji simultan digunakan untuk menguji variabel secara keseluruhan, yaitu dari variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2018 menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada data-data yang diperoleh. Nah, pada penelitian ini ada 4 hipotesis. Yang pertama yaitu H1, yaitu kompetensi kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. H2 yaitu kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian H3 yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian H4 yaitu kepemimpinan kepala desa, kompetensi perangkat desa, dan juga partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Baik, selanjutnya itu masuk pada metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian yang disusun yaitu yang pertama yaitu menetapkan judul, kemudian setelah adanya judul akan ditetapkan tujuan penelitian, kemudian setelah tujuan penelitian itu akan ditetapkan hipotesis penelitian, kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan metode penelitian atau metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan juga wawancara. Nah, setelah didapatkan hasil dari kuesioner dan juga wawancara, selanjutnya data akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda, yaitu ujian substitusi dan juga uji hipotesis. Kemudian setelah data dianalisis akan didapatkan hasil yang selanjutnya akan dibahas. Kemudian setelah adanya hasil dan juga pembahasan akan ditarik sebuah kesimpulan dan akan ditarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Yang pertama yaitu waktu. Nah, penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei pada tahun 2021. Kemudian untuk tempat penelitiannya akan dilakukan di Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, untuk populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Samangan dengan jumlah yaitu sebanyak 5.384 orang. Kemudian untuk populasinya ditentukan dengan teknik cluster random sampling dan didapatkan hasil yaitu jumlah sampel yang didapatkan yaitu sebanyak 99 orang. Kemudian untuk jenis datanya, penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan untuk sumber datanya adalah data primer, di mana data primer ini merupakan data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan juga wawancara. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Nah, menurut Creswell pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana partisipan atau responden mengisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian setelah diisi akan dikembalikan lagi kepada peneliti. Selanjutnya yaitu pengujian instrumen. Nah, dalam penelitian ini untuk pengujian instrumen yaitu dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu uji validitas. Nah, uji validitas ini adalah untuk mengukur instrumen-instrumen yang ingin digunakan dalam penelitian, di mana uji validitas ini berfungsi untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen-instrumen yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah suatu angka atau indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Nah, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama yaitu uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, kemudian yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas, dan yang keempat yaitu uji
linearitas. Kemudian yang kedua, setelah melalui uji asumsi klasik akan melakukan uji hipotesis, yaitu melalui uji T dan juga uji F. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian mengenai isi proposal penelitian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.